Meski kuasa hukum Rismon sudah menjelaskan jika video yang menampilkan Rismon Sianipar mengaku melihat JK memberikan uang 5 miliar rupiah kepada Roy CS adalah buatan AI atau Artificial Intelligence, pihak JK bersikukuh melaporkan Rismon dan 4 akun YouTube penyebar hoax terkait pemberian uang di balik kasus ijazah Jokowi. Lalu mengapa Rismon Sianipar tidak kunjung tampil memberi klarifikasi langsung soal tuduhan terhadap mantan orang nomor 2 di Indonesia itu? Apakah ini ada kaitannya dengan belum dikeluarkannya SP3 kasus Rismon oleh polisi? Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan juga Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu Andi Aswan. Selamat sore Bang Andi, sore, Mas Rismon, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, kalau kita melihat duduk perkaranya saat ini adalah tuduhan aliran uang sebesar 5 miliar sampai 55 miliar ini kan sebenarnya disebutkan oleh sejumlah akun YouTube. Dan ini muncul ketika Rismon sudah mengajukan restoratif justice atau RJ. Apa yang Anda lihat di sini? Grand design-nya sebenarnya seperti apa di sini? Grand design-nya ini adalah permainan di antara mereka, ya kaum ceboker ini ya, itu untuk melakukan ibaratnya adalah pengkeruhan kolam, ya gitu. Jadi sebenarnya kan duduk perkaranya kan ijazahnya yang palsu itu 99,9%. Dan itu benar sekali. Pak JK tadi menyampaikan, kalau mau ini dikeluarkan dari awal, sudah selesai masalahnya. Dan itulah orang yang sangat negarawan, orang yang sangat cerdas tuh ya Pak JK itu. Langsung keluarkan gitu. Jadi dari dulu kalau Jokowi ini nggak mengeluarkan, ya nggak selesai. Makanya kemudian ketika kasus ini sudah hampir sampai ke persidangan, Jokowi itu berusaha menarik-narik supaya nggak sampai. Ya, dikasihlah RJ, dikasih iming-iming ini. Beberapa orang kena lah, tuyul-tuyul itu ya gitu. Sudah ada 2 tambah 1. Ya, dan kemudian apa? Saya bisa yakin, meskipun ini AI, Artificial Intelligence, Mbak Cynthia, AI pun tetap ada yang buat. Nggak mungkin AI ini bisa tumbuh sendiri atau muncul sendiri. Jadi, pasti ada yang buat. Jadi maksud Anda substansinya, konteksnya, isinya pasti ada pasti ada pembuatnya. Dan apa yang dilakukan Pak JK itu sudah sangat benar. Makanya saya dukung 11.000 triliun persen ya dukungannya. Kenapa? Pertama kali ini muncul di akun namanya Dibikin Channel. Ya. Kemudian Dibikin Channelnya kita strike karena itu hoax. Sekarang muncul lagi namanya, ini namanya mirip-mirip ya, mohon maaf, tapi bukan terkait ke TV sebelah. Ini namanya Insert Celebrity, bukan Insert Investigasi. Inilah Dibikin Channel. Kemudian ini diglorifikasi oleh akun-akun kelompok yang namanya Ceboker Nusantara. Nih ada total ada berapa akun nih? Waduh, banyak banget kalau Ceboker Nusantara. Anda kan juga mahir soal telematika nih, Mas Roy. Iya. Kalau Anda mahir sebagai telematika, siapa kira-kira yang berada di balik grand design ini? Kalau tadi Anda, mereka sendiri itu? Mereka sendiri dari kelompok sana, dari kelompoknya Jokowi. Iya, karena mereka tidak ingin kasus ini lanjut ke persidangan. Ya, karena kan udah ketahuan. Sekarang ya, udah makin ketahuan. Hasil dari KIP itu legalisasinya sudah jelas bermasalah. Bang Andi, gimana Anda menjawab pernyataan dari Mas Roy? Kalau sebenarnya ada orang-orang yang mendesain, ada orang-orang yang menciptakan konteksnya, menciptakan idenya, karena meskipun disebut AI, tapi konteksnya itu ada, substansinya ada. Jadi begini ya, sini ya. Kalau dikatakan Roy Suryo itu dan menuduh kita yang membuat itu konyol namanya. Enggak, ya. Buktinya kok. Jadi artinya begini. Kalau yang menciptakan AI itu memang harus diselidiki itu siapa? Yang jelas itu 100% bukan dari kita. Itu ada perbuatan konyol kalau kita melakukan itu. Ya, apa yang terjadi mengenai RJ ya, setelah itu muncullah ya bagaimana menggagalkan RJ-nya Rismon itu tidak mendapatkan SP3. Kelihatannya seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak JK itu adalah hak konstitusi beliau untuk bisa melaporkan karena merasa dirinya adalah tercemar. Ya. Itu kita katakan itu hak konstitusi beliau gitu ya. Yang telah dikatakan oleh semua orang bahwa itu AI, Artificial Intelligence ya, yang diklaim oleh Rismon sendiri ya, yang memang harus ada yang namanya klarifikasi dari Rismon itu sendiri. Kita nggak tahu seperti apa nanti kan kuasa hukumnya untuk yang bisa menjelaskan Bang Rismon ini kan sudah menyatakan bahwa itu adalah buatan AI. Hanya videonya adalah AI, tapi Bang Rismon tidak secara clear dalam klarifikasinya menyatakan bahwa konteksnya, substansinya juga tidak benar, tidak ada yang dibantah. Iya, makanya kan saya katakan itu
saya tidak masuk sana karena saya bukan kuasa hukum dan saya juga bukan yang katakanlah di pihaknya Rismond ya dengan mereka pada saat itu kan. Saya ini adalah sebagai pendukung Jokowi yang bagaimana juga bisa apa keputusan mendapatkan RJ itu kita mendukung penuh yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dan ada update terakhir semua. Tidak kenapa SP3? Jadi biar saya selesaikan dulu ya. Silakan. Jadi kan ini kan ada penggiringan opini publik isu-isu yang mengatakan bahwa itu adalah pihaknya Jokowi. Iya, itu jelas. 1000% itu salah besar. Nanti terbukti. Karena itu adalah sesuatu yang konyol dan sontoloyo menurut saya. Karena ini sudah mau masuk tahapan ke P21 untuk itu ya. Jadi mereka sebetulnya merasa ya ketakutan kalau misalnya SP3 keluar itu dan Rismond menjadi saksi mahkota nanti di pengadilan, itu akan berbahaya kepada mereka. Ya, jadi ini dipermainkan sebagai panjang untuk opini publik terlepas dari laporan Pak JK itu adalah hal yang tersendiri untuk itu. Nah, kalau kita lihat Pak JK mengatakan tunjukkan aja ijazahnya tuh udah ditunjukkan berapa kali di depan umum juga ditunjukkan untuk itu. Nah, mungkin ya Pak JK tidak mengikuti bahwa ini sudah masuk ke ranah pengadilan untuk nantinya itu dan ijazahnya itu dipegang oleh Polda Metro Jaya. Makanya ijazah itu nanti akan dibuka seterang-terangnya di masyarakat secara terbuka itu sebagai barang bukti. Oke, kalau kita ya, itu kembali penting lagi, untuk kita ketahui tidak ada penggiringan isu untuk itu. Oke, kalau kita kembali lagi soal laporan Pak JK yang melaporkan Bang Rismond ke polisi seperti itu. Kenapa sampai saat ini Bang Rismond belum melakukan klarifikasi? Anda terakhir kontak Bang Rismond kapan? Ya, saya terakhir itu di catatan Nadia Son, saya punya kanal YouTube, beliau curhat pada hari Kamis kemarin itu, hampir seminggu yang lalu itu, sebelum dia berangkat ke Bali G untuk menyelesaikan buku revisinya tentang Jokowi White Paper itu yang dia tarik, ya. Karena dia mengatakan mempunyai banyak sekali kesalahan-kesalahan yang di sana. Sehingga dia mengakui bahwa itu ijazahnya Pak Jokowi adalah asli untuk itu. Jadi menurut Bang Rismond itu adalah agenda utamanya yang terpenting? Agenda utamanya dia katakan ini yang saya harus selesaikan dalam bulan ini harus selesai. Kenapa? Karena SP3-nya belum keluar kah? Iya. Bukan masalah SP3 belum keluar. Ketika semua sudah bertanda tangan, ya Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, itu diserahkan kepada penyidik. Ya, bagaimana penyidik itu sudah dilimpahkan 100%, apakah dikeluarkan segera ataukah dikeluarkan nanti, itu adalah ke penyidik. Tapi kewajiban dari Rismond itu untuk menyelesaikan buku yang ongoing itu revisinya dalam bulan Mei harus tuntas. Oke, Mas Roy, kenapa menurut Anda ada angka 5 miliar sehingga itu yang dijadikan dasar Pak JK untuk menyampaikan laporannya? Sebenarnya, tapi di akun-akun YouTube itu disampaikan bahkan 50 miliar sampai 55 miliar. Menurut Anda, angka ini didapat dari mana? Angka pertama kali itu memang bukan 5, tapi langsung 50. Ya, 50 itu dari dibikin channel itu 50. Kemudian ini saya tulis juga di kanal saya di Roy Official ya, gitu bahwa laporan. Artinya apa? Kemudian dari dibikin channel itu diglorifikasi. Ini yang paling penting ya. Diglorifikasi oleh akun-akun anggota Ceboker Nusantara dulu. Banyak banget. Dan itu ada buktinya semua dan bukannya thumbnail ya. Saya udah save URL-nya, saya udah save bahkan videonya saya download semua. Kalau timnya Pak JK perlu, saya sanggup. Kemudian saya support ke beliau. Ya gitu. Mengarahnya ke siapa? Mengarahnya ke kelompok yang kemarin didatangi Jokowi. Ya, kelompok yang? Namanya akun YouTube, namanya Ceboker Nusantara yang kemarin barusan ulang tahun pertama di Solo. Didatangi Jokowi ulang dan bahkan Jokowi itu bilang ini, ya dia bilang, ya sekali-sekali ribut boleh. Lah ini yang diinginkan dia. Sekali lagi kenapa? Ini memang akan membuat kisruh. Sesuai dengan keinginan Jokowi. Supaya apa? Supaya tidak sampai di persidangan. Kenapa nggak sampai persidangan? Mana yang namanya P21? Kemarin bahkan beberapa media, ya Mas Aiman, Pemretnya, kemudian juga Pak Karni Ilyas, saya dengar Pemret Garuda TV, Pemret CNN, ya mungkin nanti Pemret Kompas juga, itu akan dipanggil juga oleh Polda. Ini kan makin riwah ya, dan itu akan membuat kenapa tadi nggak, ya memang kalau dikatakan bukunya itu akan ditarik. Yang endgame tuh ya respons ini, respon endgame. Saya ke Bang Andi aja deh kalau terlalu banyak gimmicknya di Mas Roy. Bang Andi, kalau dari Anda sebagai rekannya Bang Rismond, apakah Anda memberikan rekan ya? Apa dong? Ya kita katakanlah teman lah. Teman kan rekan. Karena kalau rekan itu sudah
memblended ya, gitu loh. Berarti nggak blended sama Bang Rismon? Ya kita ini kan secara ini saja lah, bahwa saya kan dengan beliau ini bertentangan ya. Ketika dia itu ada mengakui itu kan awalnya, ya saya kan juga kalau minta maaf kita pasti memaafkan ya. Seperti Pak Jokowi sebagai contoh kita selama ini, ya kan? Jadi menurut di sini, Anda perlu tidak Bang Rismon mengklarifikasi secara utuh soal konteksnya, soal substansinya? Saya setuju, itu memang perlu untuk itu ya, akan disampaikan. Saya rasa akan disampaikan dan Bang Rismon untuk itu. Tapi saya akan menjawab dia katakan bahwasannya ini adalah ceboker Nusantara. Udah ada buktinya. Artinya sebenarnya bukan ceboker. Bentar. YouTuber Nusantara, Mbak. YouTuber Nusantara kita ada 40 dan kita ini mempunyai fungsi adalah bagaimana menghalau DFK. Disinformasi, fitnah dan kebencian yang selama ini yang memang diglorifikasikan oleh Rosuryo ini, ya, dan kita menghalau itu yang di mana yang diserang adalah keluarga Pak Jokowi, Pak Jokowi sendiri. Itulah yang tadinya tuh kita tidak terbentuk nama YouTuber Nusantara baru 1 tahun itu ketika masing-masing akun ini merasa bahwa kita ini harus memberikan pembelajaran baik kepada masyarakat tentang berita-berita yang hoax itu kita harus lawan. Karena itu akan memecah belah bangsa untuk itu. Jadi kembali yang dikatakan tadi, untuk Rismon itu betul dia harus mengklarifikasi itu. Ya kita tunggu saja seperti apa klarifikasi dia ya. Yang jelas di sini kita lihat kita jangan sampai termakan oleh pihak-pihak ketiga yang ingin mengadu domba kita ya di rumput paling bawah ini dengan mengatakan bahwasanya ya yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah itu bahwa AI itu dibuat oleh kita. Tidak sama sekali, apapun yang dikatakan itu tidak sama sekali, yang dituduhkan pun itu bukan anggota YouTuber Nusantara. Jelas untuk tapi itu. Artinya Pak Jokowi ketika ini nanti masuk ke persidangan siap untuk datang? Nah, saya katakan beliau sudah mengatakan beberapa kali, ya, saya siap datang karena sidang itu ada sidang pidana saya, sidang pribadi saya, ya, untuk menjelaskan kepada publik dan menjelaskan kepada masyarakat tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para tersangka itu. Disitulah poinnya. Ya, banyak orang datang minta RJ, tidak semua itu akan diterima untuk masalah RJ itu. Dan saya berharap ini yang kemarin Rismon itu adalah RJ terakhir. Saya berharap untuk itu. Terlepas bahwasanya itu masih ada kesempatan, terserah. Tapi kepada kami semua itu adalah yang terakhir. Dan kita tarung di pengadilan nanti. Bang Andi, kalau tadi Mas Roy menyatakan bahwa ini dibuat oleh kubunya timnya Pak Jokowi. Bohong juga. Kalau dari Anda sendiri, Anda melihatnya dari mana dong? Siapa yang saya bisa katakan, karena yang di situ thumbnail, clickbait itu yang dikatakan tadi, itu bukan anggota YouTuber Nusantara. Jelas, kalau dalam kasus ini sebenarnya yang dirugikan Pak JK dan Mas Roy. Ini jelas nih loh. Kalau dia nggak usah dirugikan karena dia sudah tersangka. Ini loh jelas. Ya jelas itu poinnya ya. Tapi kalau Pak JK, ini case-nya beda. Bukan case-nya Pak Jokowi. Karena itu adalah AI secara pribadi menuduh ya Pak JK dengan based on-nya apa? Dari AI ya yang dikatakan oleh Rismon, dan Rismon mengakui bahwa itu bukan dari dia. Memang di sini dibutuhkan klarifikasi. Dan kita lihat saja bagaimana nanti ya Barreskrim itu menguji ya permasalahan itu apakah ini AI ataukah itu benar. Tinggal kita melihat bagaimana konklusinya. Mas Roy, kalau kita lihat ya soal RJ-nya Bang Rismon, ini kan RJ-nya Rismon dari tanggal 3 Maret. Kemudian antara Rismon dan pelapor sudah sepakat sebenarnya pada 2 April, artinya 1 bulan kemudian. Tapi sampai sekarang, artinya tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 6. Ya. Tanggal 8, 8, sorry. Tanggal 8, ini SP3-nya belum dikeluarkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini menurut Anda? Mengapa terkesan sebegitu lama ketika sudah sepakat tapi SP3 belum dikeluarkan oleh polisi? Itulah resiko atau itulah karma yang dialami oleh seorang pengkhianat. Ya. Jadi respon itu sudah kita bicara logik aja lah. Oh iya logik, makanya logiknya gini, ya dia sudah mengajukan, sudah meminta-minta, mengemis-ngemis, kemudian sampai sehina-hinanya melakukan itu. Egy sama DHL masih lebih punya marwah ya, karena dia tetap mengatakan saya tidak minta maaf, ijazah tetap palsu. Itu Egy dan DHL. Respon sudah jelas membalik dan itu nggak logis ya. Seorang peneliti, Mbak Cynthia, itu nggak mungkin kemudian bisa mengubah 180 derajat penelitiannya terus 180 derajat salah, itu nggak mungkin
ya, apalagi besok di sidang CLS dia masih tetap akan mengatakan, berjanji akan mengatakan kesaksiannya. Kalau dia mencabut kesaksiannya, dia malah akan dipidana karena waktu itu dia bersaksi di bawah sumpah. Artinya adalah SP3 nggak keluar-keluar itu adalah konsekuensi dari sikapnya yang tidak kemudian konsisten dari awal A, kemudian B, kemudian berubah lagi. Kalau kami sih ya senyum aja. Artinya apa? Respon itu adalah di kami sudah kemudian keluar melarikan diri, di sana tidak diterima, bahkan sekarang tambah lagi. Respon ini pegang rekor ya, dilaporkan oleh 2 mantan. Yang satu mantan presiden yaitu Jokowi, yang satu mantan wakil presiden. Itu rekor itu dia. Singkat saja, akan mendesak Bang Rismon untuk segera mengklarifikasi ke publik. Ya, harus. Saya tidak punya kapasitas itu, yang hanya bisa adalah penasihat hukumnya untuk mendesak, untuk mengklarifikasi. Saya hanya menganjurkan, meminta kalau ini Rismon mampu, silakan. Terkait SP3, Bang Andi tahu nggak? Terkait SP3, singkat saja, saya menyatakan bahwasanya Pak Jokowi telah memberikan RJ itu, permintaan maaf, itu adalah sikap kenegarawan beliau. Mengenai SP3 adalah 100% adalah haknya penyidik. Mungkin penyidik itu mempunyai alasan-alasan tertentu untuk katakan perlahan untuk diselesaikan dulu. Artinya ada kemungkinan tidak dikeluarkan juga kah? Saya rasa tidak. Pasti dikeluarkan. Pasti akan dikeluarkan, tinggal menunggu waktu. Ya, tinggal apa ada biasanya syaratnya. hambatannya? Ya, karena semua sudah selesai. Ya, baik. Semua sudah selesai. Yang jelas Pak JK silakan jalan terus. Saya mendukung Anda. Terima kasih Bang Andi Aswan. Mas Roy, terima kasih sudah memberikan informasi dan perspektif di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Saudara, baku tembak antar polisi dan 3 pelaku terjadi dekat konsulat Israel di Istanbul, Turki. Pelaku melakukan teror tembakan dengan menggunakan senjata